Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardian Syarundio. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan terkait faktor risiko epidemiologi. Sebelum saya lanjut ke pokok pembahasan, saya sedikit menjelaskan apa itu faktor risiko. Jadi, faktor risiko itu adalah karakteristik tanda gejala pada individu, batas penyakit yang secara statistik dikuatkan dengan meningkatkan kecenderungan penyakit. Kemudian, terdapat beberapa macam-macam faktor risiko. Yang pertama itu, menurut dapat tidaknya risiko itu diubah. Dibagi atas dua bagian. Yang poin A yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, seperti usia, jenis kelamin, riwayat penyakit tekanan darah. Contohnya seperti misalnya makin tua usia seseorang, maka makin besar riwayat penyakit yang diderita. Kemudian poin B, faktor risiko yang dapat diubah, seperti tekanan darah. Jadi, contohnya seperti kolesterol di dalam tubuh dan gula darah. Jadi, faktor yang kedua yaitu menurut kestabilan peranan faktor risiko. Poin A di situ tertulis faktor risiko yang diduga. Kemudian faktor risiko yang ketiga yaitu faktor risiko yang didokumentasikan dengan baik dan kurang didokumentasikan. Faktor risiko yang keempat yaitu faktor risiko kuat dan faktor risiko lemah. Kemudian kegunaan identifikasi faktor risiko. Jadi terdapat beberapa poin dalam hal ini, antara lain prediksi, contohnya seperti untuk meramalkan kejadian suatu penyakit. Yang kedua, penyebab. Contohnya seperti kita mencari tahu kejelasan atau beratnya faktor risiko dapat mengangkatnya menjadi faktor penyebab penyakit. Yang ketiga, diagnosis, yaitu untuk membantu proses diagnosis suatu penyakit. Yang keempat, prevensi. Jadi, jika satu faktor risiko juga sebagai penyebab pengulangan dapat digunakan untuk pencegahan penyakit, maka meskipun itu mekanismenya penyakit sudah diketahui atau tidak. Selanjutnya, contoh faktor risiko. Ini sudah tidak asing lagi kita dengar di kalangan masyarakat. Jadi, penyebab faktor risiko itu yang pertama, merokok, yang kedua, alkohol, yang ketiga, makanan, yang keempat, kegemukan atau obesitas, yang kelima, asbes, yang keenam, radiasi, yang ketujuh, seksual behavior, yang kedelapan, obat-obatan. Jadi itu penyebab faktor risiko penyakit. Kemudian perbedaan risiko dan prognosis. Jadi secara sederhana ini saya gambarkan seperti sehat ke sakit itu namanya risiko. Kemudian sakit ke mati itu dinamakan prognosis. Selanjutnya, angka-angka yang sering digunakan untuk menggambarkan prognosis. Yang pertama itu harapan hidup 5 tahun. Yang kedua, kasus fatal seperti persentase penderita yang mati karena sakit. Yang ketiga, respon, yaitu persentase penderita yang mengalami perbaikan. Yang keempat, remisi,
Jadi remisi ini yaitu persentase penderita yang sembuh tidak terdeteksi. Yang kelima, kambuh. Jadi persentase yang kembali sakit setelah sembuh itu dinamakan kambuh. Jadi ada kemudian selanjutnya upaya pencegahan atau upaya preventif, di mana kita dilakukan yang pertama itu pencegahan primordial, yang kedua pencegahan tingkat pertama yaitu promosi kesehatan masyarakat, yang ketiga pencegahan tingkat kedua seperti diagnosis dini dan pengobatan, yang terakhir yaitu pencegahan tingkat ketiga seperti rehabilitasi. Jadi sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya menyimpulkan bahwa epidemiologi perilaku itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara pribadi dan penyakit pada populasi serta faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Jadi sebelum saya akhiri, saya mengutip perkataan dari Jonathan Swift. Ia mengatakan bahwa kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.